Akhirnya PSSI buka suara soal kabar Martin Paes, pecinta timnas Indonesia tak perlu khawatir. Tiket timnas Indonesia lawan Tanzania sudah bisa dibeli, segini harganya. Alasan Ragnar Oratmangoen optimis, timnas Indonesia bisa menang di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini alasan timnas Indonesia harus juara Piala AFF tahun ini. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Tiket Timnas Indonesia versus Tanzania sudah bisa dibeli. Tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, mulai dijual hari ini, Sabtu, 25 Mei 2024. Informasi ini diumumkan melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia pada Sabtu siang. Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa pertandingan persahabatan internasional antara Timnas Indonesia dan Tanzania akan digelar pada 2 Juni 2024. International Friendly Match Indonesia versus Tanzania, Minggu 2 Juni 2024 di Stadion Madia GBK. Kick-off pukul 16 WIB, tulis akun Instagram Timnas Indonesia. Tiket untuk pertandingan ini bisa dibeli melalui situs kitagaruda.id atau Book My Show. Selain itu, akun Instagram Timnas Indonesia juga menyediakan QR Code di postingan tersebut untuk memudahkan akses ke laman penjualan tiket. Pindai QR Code atau kunjungi situs kitagaruda.id untuk mendapatkan tiket pertandingan, tulis mereka. Tiket dibagi menjadi dua kategori, yaitu Garuda East dan Garuda West, dengan harga masing-masing Rp250.000. Harga ini kurang lebih sama dengan harga tiket termurah untuk dua pertandingan Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI akhirnya buka suara soal kabar Martin Paes. PSSI memberikan kabar terbaru mengenai proses perpindahan Federasi Calon Pemain Timnas Indonesia, Martin Paes, yang belum juga selesai. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan bahwa alasan Paes belum bisa memperkuat Timnas Indonesia adalah karena terbentur regulasi FIFA. Paes pernah bermain untuk Timnas Belanda U21 saat usianya sudah 22 tahun, dan menurut aturan FIFA, ini membuatnya tidak bisa berpindah negara. Namun, Arya Sinulinga menyebutkan bahwa masih ada cara bagi PSSI untuk mengurus perpindahan Federasi Penjaga Gawang FC Dallas ini dari KNVB. Salah satu syaratnya adalah Martin Paes harus menjadi warga negara Indonesia. Paes telah memenuhi syarat ini setelah resmi menjadi WNI pada 30 April 2024 di Kanwil Kemenkumham, Jakarta. Martin Paes harus menjadi warga negara Indonesia, itulah sebabnya kami memproses dia menjadi WNI. Paes sangat ingin menjadi WNI dan membela Timnas Indonesia, ujar Arya. Dengan status baru sebagai WNI, Martin Paes bisa mengajukan kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Setelah Paes menjadi WNI, kami berhak mengajukan permohonan ke CAS. Sebelumnya, tanpa status WNI, kami tidak punya hak tersebut, tambah Arya. Arya berharap proses di CAS berjalan lancar sehingga Martin Paes bisa segera memperkuat Timnas Indonesia. Doakan agar proses di CAS berjalan dengan baik sehingga Paes bisa menjadi pemain Timnas kita, katanya. Timnas Indonesia akan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ragnar Oratmangoen optimis Timnas Indonesia bisa menang di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Striker Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, turut menyaksikan langsung pertandingan perebutan juara ketiga Championship Series Liga 1 2023-2024 antara Bali United dan Borneo FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu, 25 Mei 2024. Saat ditanya mengenai persiapan untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Irak pada 6 Juni 2026 dan melawan Filipina pada 11 Juni 2026, Ragnar optimistis skuad Garuda bisa meraih kemenangan dan lolos ke babak ketiga. Ragnar Oratmangoen telah mencetak 1 gol untuk Timnas Indonesia saat melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2024 lalu. Saya juga sedang bersiap untuk pertandingan Timnas. Ini akan menjadi pertandingan yang keras, tapi kami punya tim yang bagus, kata Ragnar Oratmangoen kepada Tribun Bali. Kalau kami melakukan yang terbaik dan memberikan segalanya, saya rasa kami bisa menang di kedua pertandingan. Apalagi kalau kami bermain di kandang, saya merasa optimis untuk pertandingan selanjutnya, tambah Ragnar. Sudah saatnya, Timnas Indonesia harus juara Piala AFF. Timnas Indonesia harus berusaha keras untuk menjadi juara di Asian Cup 2024. Jika berhasil, ini akan membawa berbagai makna penting bagi tim. Sejak pertama kali digelar pada 1996, Timnas Indonesia belum pernah memenangkan turnamen sepak bola antar negara-negara Asia Tenggara ini, yang kini resmi bernama Asian Cup. Meski selalu berpartisipasi dalam 14 edisi sebelumnya, Timnas Indonesia belum pernah meraih gelar juara. Timnas Indonesia telah mencapai final 6 kali pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020, namun selalu kalah sehingga mendapat julukan spesialis runner-up. Di bawah kepelatihan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia menambah satu lagi status runner-up pada 2020. Kini, pada edisi ketiga di bawah Shin Tae-yong, saatnya Timnas Indonesia menargetkan juara setinggi mungkin. Menjuarai Asian Cup 2024 tidak hanya akan menjadi trofi kejuaraan Asia Tenggara pertama bagi Timnas Indonesia, tetapi juga trofi pertama bagi Shin Tae-yong bersama Timnas Garuda. Sejak mulai menangani Timnas Indonesia pada awal 2020, Shin Tae-yong telah meningkatkan performa tim dan mencatatkan berbagai rekor. Namun, trofi juara masih belum hadir. Ketiadaan trofi ini sering menjadi bahan kritik terhadap Shin Tae-yong. Setelah kekalahan di final Asian Cup 2020 dan kegagalan di Asian Cup 2022, tagar Stiut sempat trending. Trofi juara Asian Cup 2024 bisa membungkam para pengkritik Shin Tae-yong dan memperkuat status Indonesia sebagai King ASEAN atau King Indo. Setelah sukses melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan mencapai semifinal Piala Asia U23 2024, julukan ini semakin relevan. Trofi Asian Cup 2024 akan menjadi bukti tambahan bahwa Indonesia adalah raja sepak bola Asia Tenggara.